Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala habibina wa mustafana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita kembali di dalam acara kita Cahaya Hati. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan karunia-Nya, kasih sayangnya, dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa iNews TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai topik bagaimana caranya kita bisa menggapai fadilah, keutamaan daripada hari Jumat. Karena kita ketahui bersama bahwa hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari dalam satu minggu. Di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, 10, 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menitipkan pesan kepada kita para hambanya, dimana kalau kita terjemahkan, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, apabila diseru, dipanggil pada hari Jumat untuk melaksanakan ibadah salat. Makanya di dalam kehidupan itu, di dalam ritme kehidupan yang kita jalani, hal yang paling utama adalah salat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kepada zikrillah, mengingat Allah. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli, tinggalkan aktivitas, salah satunya jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik jika kalian memahaminya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9 ada 3 catatan di sini. Yang pertama adalah salat, hal yang penting, zikir, mengingat Allah, kemudian aktivitas, salah satunya jual beli. Tetapi ketika salat sudah dikumandangkan, maka bersegera kita mengingat Allah, zikrullah, kemudian tinggalkan jual beli. Kemudian pada ayat selanjutnya, fa idza qudiyatis shalah, maka apabila telah dilaksanakan salat, telah selesai salat, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah, bertebaran di atas muka bumi Allah taala, kemudian carilah karunia Allah, beraktivitas. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, ingatlah Allah taala banyak-banyak, semoga kalian beruntung. Nah, ayat yang barusan kita sebutkan, ayat 9, 10 surat Al-Jumu'ah tersebut, ada makna tersirat di sana dan makna tersurat. Di antara makna tersirat adalah seolah-olah kehidupan seorang hamba Allah itu tidak akan terlepas dari 3 hal yang paling utama dalam hidupnya. Yang pertama, apabila dipanggil untuk melaksanakan salat, maka bersegera melaksanakan salat. Kemudian hal yang lainnya, yang kedua adalah zikrullah, zikir kepada Allah dalam berbagai bentuk. Fas'au ila dzikrillah. Kemudian yang ketiga, aktivitas.
fantashiru fil ard, ketika telah dilaksanakan salat maka bertebaranlah di atas muka bumi. 3 hal: salat, zikir, beraktivitas. Dalam istilah yang lain, ulama menjelaskan bahwa salat, yang dimaksud salat di sini adalah bentuk ibadah. Jadi ibadah, kemudian zikir dengan berbagai bentuk zikir tersebut masuk dalam tazkiyah atau pembersihan jiwa. Sedangkan yang ketiga, jual beli, aktivitas yang dilakukan oleh manusia masuk di dalam imarah. Imarah memakmurkan bumi. Para pemirsa News TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal tersebut memiliki arti penting dalam kehidupan. Salat misalnya, Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an menganjurkan, memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat. Bahkan para ulama menyatakan bahwa salat disebutkan di dalam Al-Qur'an lebih daripada 100 ayat. Lebih daripada 100 ayat. Apabila kita jabarkan 100 tersebut, kita petakan jadi 3. Yang pertama, amrun biha, perintah untuk melaksanakan salat. Yang kedua, thana'un 'alaiha, pujian bagi orang yang melaksanakan salat. Yang ketiga, ancaman bagi yang tidak melaksanakan salat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Ibnu Majah dan imam yang lain, menyebutkan bahwa awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuh. Sesungguhnya yang pertama diperhitungkan dari seorang anak Adam pada hari kiamat kelak adalah salatnya. Fa in tamma, kalau salatnya itu beres, faqad aflaha wa anjah, maka orang itu akan beruntung, akan sukses. Maka jika salatnya bermasalah, wa inin takasa, kalau bermasalah salatnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya, menyatakan, unzuru hal li abdi min tatawu, lihat apakah hamba tersebut memiliki amalan-amalan fardu, memiliki amalan-amalan yang lain selain amalan fardunya. Fayukammalu bihi man taqasa minal faridah, maka amalan-amalan sunnah tersebut, salat-salat sunnah yang dilakukan akan menutupi kekurangannya di dalam salat fardu. Pemirsa News TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bahwa salat memiliki arti penting di dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, zikir dan beraktivitas. Dalam pertemuan-pertemuan yang telah lalu kita menyebutkan bahwa zikir merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar seorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memuji orang yang senantiasa mengingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, orang yang mengingat Allah ketika qiyaman berdiri, wa qu'udan ketika duduk, wa ala junubihim ketika dia berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, senantiasa dia merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah seperti orang yang hidup dan orang yang tidak hidup. Pemirsa News TV, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.